Di sini saya Sabila Istighfarin, NIM 040 akan menjelaskan tentang definisi dari rasio keuangan bank dan kegunaan dari rasio keuangan bank. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang definisi dari rasio keuangan bank. Nah, rasio keuangan sendiri itu merupakan petunjuk yang menuntut manajemen sebuah perusahaan menetapkan berbagai target dan standar. Selain itu, rasio keuangan juga dapat diartikan sebagai analisis kinerja perusahaan keuangan yang menghubungkan antara satu pos dengan pos lainnya, baik dalam neraca atau laba rugi, maupun kombinasi dari kedua laporan keuangan untuk mengetahui kondisi keuangan bank. Nah, rasio keuangan juga sangat membantu para manajer keuangan dalam menetapkan strategi jangka panjang yang menguntungkan serta dalam membuat keputusan jangka pendek yang efektif. Nah, jadi pengertian dari rasio keuangan bank itu merupakan suatu alat atau cara yang paling umum digunakan dalam membuat analisis laporan keuangan. Nah, yang kedua itu rasio kegunaan dari rasio keuangan bank. Analisis rasio keuangan itu sangat berguna bagi bank, kreditur, investor, dan manajemen sendiri sebagai dasar pengambilan keputusan. Adapun kegunaannya diantaranya yang pertama, bagi bankir berguna untuk mempertimbangkan memberi kredit jangka pendek maupun jangka panjang kepada perusahaan. Lebih tertarik pada rencana jangka pendek, likuiditas, kemampuan memperoleh laba, tingkat efisiensi operasional, dan solvabilitas. Nah, yang kedua itu bagi para kreditur jangka panjang itu lebih tertarik pada kemampuan memperoleh laba dan efisiensi operasional. Yang ketiga, bagi para penanam modal atau investor itu lebih tertarik pada kemampuan memperoleh laba jangka panjang dan tingkat efisiensi perusahaan. Nah, untuk yang terakhir, kegunaan dari rasio keuangan bank yaitu bagi manajemen sendiri sangat berkepentingan dengan semua aspek analisis rasio keuangan. Karena ini harus mampu membayar utang jangka pendek, membayar utang jangka panjang, meningkatkan efisiensi perusahaan, memaksimalkan nilai perusahaan, dan memperoleh laba untuk memaksimalkan kekayaan bagi pemegang saham. Baik, saya Intan Dwi Karisma Putri, NIM 061. Saya di sini akan melanjutkan presentasi sebagai presentator kedua, yaitu mempresentasikan tentang jenis-jenis rasio keuangan bank. Baik, sebelumnya kita kan sudah membahas tentang rasio perusahaan, yang mana ada rasio likuiditas, rasio solvabilitas. Nah, di dalam rasio keuangan bank kita itu juga akan membahas rasio likuiditas, solvabilitas, dan lainnya. Namun mungkin ada perbedaan di akun-akunnya. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu rasio likuiditas bank. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat ditagih. Nah, rasio likuiditas bank ini mencakup beberapa rasio juga. Yang pertama, quick ratio. Nah, quick ratio ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya terhadap deposan atau pemilik simpanan, giro, tabungan, dan deposito dengan harta yang paling liquid yang dimiliki oleh bank. Nah, formula untuk menghitung quick ratio ini yaitu aset tunai dibagi dengan total deposit dikali 100%. Yang kedua yaitu investing policy ratio. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam melunasi kewajibannya kepada para deposannya dengan cara melikuidasi surat-surat berharga yang dimilikinya. Nah, formulasi untuk menghitung investing policy ratio ini yaitu dengan cara sekuritas dibagi total deposit dikali 100%. Untuk yang selanjutnya yaitu banking ratio. Nah,
Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank dengan membandingkan jumlah kredit yang disalurkan dengan jumlah deposit yang dimiliki. Formula untuk menghitungnya yaitu dengan cara total pinjaman dibagi total deposit kali 100%. Baik, untuk selanjutnya yaitu aset to loan ratio. Rasio ini digunakan untuk mengukur jumlah kredit yang disalurkan dengan jumlah harta yang dimiliki. Formula atau cara penghitungannya yaitu dengan cara total pinjaman dibagi total aset kali 100%. Yang selanjutnya yaitu investment portfolio ratio. Investment portfolio ratio ini digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas dalam investasi pada surat-surat berharga. Nah, formulasi menghitungnya itu sesuai dengan kebijakan banknya itu sendiri. Intinya mengukur tentang investasi pada surat-surat berharga. Yang selanjutnya yaitu cash ratio. Cash ratio ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam melunasi kewajiban yang harus segera dibayar dengan harta liquid yang dimiliki bank tersebut. Cara atau formulasi menghitungnya yaitu dengan cara aset liquid dibagi pinjaman jangka pendek dikali 100%. Terus yang selanjutnya yaitu loan to deposit ratio digunakan untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri. Formulasi atau cara menghitungnya yaitu dengan cara total pinjaman dibagi total deposit ditambah equity kali 100%. Equity itu ekuitasnya. Yang selanjutnya yaitu pengukuran resiko-resiko. Nah, di dalam pengukuran resiko-resiko ini juga ada beberapa poin rasio. Yang pertama yaitu investment risk ratio. Investment risk ratio ini digunakan untuk mengukur risiko yang terjadi dalam investasi surat-surat berharga. Formulasi cara menghitungnya yaitu dengan cara nilai pasar sekuritas dibagi nilai penyertaan sekuritas dikali 100% atau dengan cara LR sama dengan liquidity asset IRR kan investment risk ratio sama dengan market value of sekuritas dibagi statement value of sekuritas kali 100%. Baik, itu yang selanjutnya yaitu liquidity risk digunakan untuk mengukur resiko yang akan dihadapi bank apabila gagal untuk memenuhi kewajiban terhadap para deposannya dengan harta liquid yang dimilikinya. Caranya yaitu liquidity asset dikurangi short term borrowing dibagi total deposit kali 100%. Atau secara bahasa Indonesianya atau akunnya itu aset liquid dikurangi pinjaman jangka pendek dibagi total deposit kali 100%. Untuk selanjutnya yaitu credit risk ratio yang mana digunakan untuk mengukur resiko kegagalan bank dalam membayar kembali deposannya. Nah, formula untuk menghitungnya yaitu ada dua cara yaitu yang pertama kredit macet dikurangi total pinjaman kali 100%. Atau cara yang kedua yaitu penyertaan modal dibagi aset beresiko kali 100%. Semua itu tergantung di akun-akun keuangan bank tersebut. Untuk yang terakhir yaitu deposit risk ratio yang mana digunakan untuk mengukur resiko kegagalan bank dalam membayar kembali deposannya. Formulasi cara menghitungnya yaitu dengan cara penyertaan modal dibagi total deposit kali 100%. Nah, itu untuk rasio yang pertama. Rasio yang kedua yaitu rasio solvabilitas bank, yang mana rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam mencari sumber dana untuk membiayai kegiatannya. Nah, di dalam rasio solvabilitas bank ini ada beberapa rasio. Yang pertama yaitu primary ratio, digunakan untuk mengukur apakah permodalan yang dimiliki sudah memadai atau sejauh mana sih penurunan yang terjadi dalam total aset yang masuk dapat ditutupi oleh capital equity. Gitu. Nah, terus atau formula atau cara menghitungnya yaitu dengan cara penyertaan modal dibagi total aset kali 100%. Untuk yang selanjutnya yaitu risk asset ratio yang mana digunakan untuk mengukur kemungkinan penurunan risk asset. Nah, risk asset ratio ini caranya atau formasi penghitungannya yaitu dengan cara penyertaan modal dibagi total aset dikurangi kas aset tunai dikurangi sekuritas dikali 100%.
Untuk selanjutnya yaitu secondary risk ratio, yang mana digunakan untuk mengukur penurunan aset yang mempunyai risiko lebih tinggi. Nah, formulasi atau cara menghitungnya yaitu dengan cara penyertaan modal dibagi aset risiko sekunder kali 100%. Baik, untuk selanjutnya yaitu capital ratio. Nah, capital ratio ini itu digunakan untuk mengukur permodalan dan cadangan penghapusan dalam penanggung pengkreditan resiko yang terjadi karena bunga gagal ditagih. Formulasi atau cara menghitungnya yaitu dengan cara penyertaan modal ditambah cadangan untuk kerugian pinjaman dibagi total pinjaman dikali 100%. Untuk yang terakhir yaitu capital equity ratio atau KAR yang pertama. Itu untuk mencari rasio ini tuh diketahui caranya, yaitu yang pertama terlebih dahulu itu diketahui besarnya estimasi resiko yang akan terjadi dalam pemberian kredit dan perdagangan surat berharga. Terus yang kedua, capital equity ratio yang kedua ini atau KAR yang kedua ini dapat dihitung dengan cara equity capital dikurangi fixed asset, terus dikurangi total loans dikurangi sekuritas kali 100%, atau yang mana atau formulasi dalam bahasa Indonesia penyertaan modal dikurangi aset tetap dibagi total pinjaman ditambah sekuritas dikali 100%. Nah, untuk yang terakhir atau capital equity ratio yang ketiga atau KAR yang ketiga yaitu dihitung dengan cara equity capital dibagi total loans dikurangi sekuritas kali 100% atau penyertaan modal dibagi total pinjaman ditambah sekuritas kali 100%. Mungkin dua rasio itu yang bisa saya jelaskan. Untuk rasio yang terakhir akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Yulianita Rezani. Mungkin itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya saya Yulianita Rezani akan menjelaskan tentang jenis-jenis rasio rentabilitas bank. Jenis-jenis rasio keuangan bank terdapat rasio rentabilitas bank yang terbagi menjadi 15 macam rasio, yaitu return on loans, yaitu untuk mengukur kemampuan manajemen dalam mengelola kegiatan pengkreditannya. Rate return on loans ini dapat dihitung dengan rumus rate return on loans sama dengan interest income dibagi total loans dikali 100%. Kemudian yang selanjutnya yaitu interest margin on earning asset. Ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam mengendalikan biaya. Interest margin on earning asset ini bisa dihitung dengan rumus IMEA sama dengan interest income dikurangi interest expense dibagi dengan earning asset dikali 100%. Yang selanjutnya yaitu interest margin on loans. Interest margin on loans ini dihitung dengan formula interest margin on loans sama dengan interest income dikurangi dengan interest expense dibagi dengan total loans dikali dengan 100%. Kemudian selanjutnya leverage multiplier, yaitu digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam mengelola asetnya karena biaya yang dikeluarkan akibat penggunaan aktiva. Leverage multiplier ini dapat dihitung dengan rumus leverage multiplier sama dengan total aset dibagi dengan total equity dikali 100%. Jenis rasio keuangan bank yang selanjutnya yaitu rasio rentabilitas bank. Rasio ini sering disebut profitabilitas usaha. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Di dalam rasio rentabilitas bank terdapat 15 macam rasio rentabilitas bank, yaitu yang pertama, gross profit margin. Rasio ini digunakan untuk mengetahui presentasi laba dari kegiatan usaha murni dari bank yang bersangkutan setelah dikurangi dengan biaya-biaya. Gross profit
margin dapat dihitung dengan rumus GPM sama dengan operating income dikurangi dengan operating expense dibagi dengan operating income dikali dengan 100%. Yang selanjutnya yaitu net profit margin. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan net income dari kegiatan operasi pokoknya. Net profit margin itu dapat dihitung dengan rumus NPM sama dengan net income dibagi dengan operating income dikali dengan 100%. Selanjutnya yaitu return on equity capital untuk mengukur yaitu rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola kapital yang ada untuk mendapatkan net income. Return on equity capital ini dapat dihitung dengan rumus return on equity capital sama dengan net income dibagi dengan equity capital dikali dengan 100%. Yaitu return on total asset. Return on total asset ini terbagi menjadi dua. Yang pertama gross yield on total asset, yaitu untuk mengukur kemampuan manajemen menghasilkan income dari pengelolaan aset. Good yield on total asset ini dihitung dengan rumus good yield on total asset sama dengan operating income dibagi dengan total aset dikali dengan 100%. Kemudian yang kedua net income total asset, yaitu digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam memperoleh profitabilitas dan manajerial efisiensi secara overall. Net income total asset ini bisa dihitung dengan rumus net income total asset sama dengan net income dibagi dengan total aset dikali 100%. Yaitu asset utilization, yaitu untuk mengetahui sejauh mana kemampuan manajemen suatu bank dalam mengelola aset dalam rangka menghasilkan operating dan non-operating. Asset utilization ini dapat dihitung dengan formula AU sama dengan operating income ditambah non-operating income dibagi dengan total aset dikali dengan 100%. Yang selanjutnya yaitu interest expense ratio. Ini digunakan untuk mengukur besarnya persentase antara bunga yang dibayar kepada para deposannya dengan total deposit yang ada di bank. Interest expense ratio ini dapat dihitung dengan rumus interest expense ratio sama dengan interest expense dibagi dengan total deposit dikali 100%. Selanjutnya yaitu cost of fund. Ini digunakan untuk mengukur besarnya yang dikeluarkan untuk jumlah deposit yang ada di bank. Cost of fund ini bisa dihitung dengan rumus cost of fund sama dengan interest expense dibagi dengan total fund dikali dengan 100%. Yang selanjutnya cost of money. Cost of money ini dapat dihitung dengan formula cost of money sama dengan biaya dana ditambah biaya overhead dibagi dengan total dana dikali dengan 100%. Selanjutnya cost of loanable fund. Cost of loanable fund dapat dihitung dengan formula cost of loanable fund sama dengan biaya dana dibagi dengan total dana ditambah dengan unloanable fund dikali dengan 100%. Selanjutnya yaitu cost of operable fund. Cost of operable fund ini dapat dihitung dengan rumus cost of operable fund sama dengan biaya dana ditambah biaya overhead dibagi dengan total dana dikurangi dengan unloanable fund dikali dengan 100%. Yang terakhir yaitu cost of efficiency. Cost of efficiency ini dapat dihitung dengan rumus cost of efficiency sama dengan total expense dibagi dengan total earning asset dikali dengan 100%. Sekian
Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.